Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode 6 ini kita tutorialkan cara membuat combo hemat untuk menghabiskan produk slow moving ya. Jadi kalau misalkan ada produk-produk yang kurang laku ya, bisa di combo hematkan untuk membuat produk tersebut bisa tampil ya. Sekali lagi bisa tampil. Otomatis ketika banyak tampil pasti banyak terbeli juga ya. Langsung aja kita praktekkan. Pertama teman-teman masuk ke promosi saya ya, promosi saya yang ini. Nah ini kita bahas ini dulu sebentar. Untuk setelah campaign angka kembar, penurunan seperti ini normal ya teman-teman ya. Jadi ada tuh dibandingkan hari kemarin tuh 84% turun. Ini pun produk dilihatnya 85% turun. Ini konversinya juga, pesanannya juga ya ikut turun semua. Ini hal normal ketika sudah campaign angka kembar ya. Sekarang tanggal 12, kemarin sudah angka kembar, udah membukukan 3.700 pesanan kalau nggak salah ya. Coba kita cek dulu sebentar biar pastikan teman-teman performa toko. Ini yang angka kembar per kemarin ini tembus di 3.797 pesanan ya di sini ya. Penjualannya 115 juta rupiah. Nah, terus lanjut kita ke pembahasan. Pembahasan kali ini untuk combo hemat. Nah, untuk combo hemat ya, masuk ke pusat promosi, lalu pilih combo hemat seperti ini, tinggal diklik aja. Nah, di video yang episode 5 sudah saya jelaskan caranya melihat produk yang terlaris ya, yang terlaris di toko teman-teman atau di masing-masing toko. Ya, jadi kita coba juga polanya sama. Ya, polanya sama, kita pakai gunakan produk terlaris digabungkan dengan produk yang slow moving gitu ya. Jadi kenapa yang di video sebelumnya saya jelaskan, sebentar ya, kita ini memang sinyalnya agak jelek nih. Sambil menunggu juga, ini yang di video sebelumnya saya jelaskan bahwa 5 produk terlaris ya, 3 dibuat paket diskon, nah sisanya bisa dibuat combo hemat gitu ya. Tinggal dipilah-pilih aja. Kalau misalkan memang teman-teman punya produk A, B, C, D dengan produk yang berbeda ya, tinggal dipilih produk yang memang terlaris di kategorinya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan 5 produk tersebut beda-beda kategorinya. Jadi masih loading juga nih teman-teman. Kita coba buka lagi, coba ya, apakah loading lagi. Nah, ini sudah terbuka. Nah teman-teman, lalu teman-teman sudah memilah produk yang terlaris ya, yang tadi 5 yang 3 dipakai paket diskon, yang 2 lagi dipakai combo hemat. Nah, combo hemat itu bisa teman-teman buat jadikan hadiah dengan minimal belanja ya, jadi hadiah gratis. Itu lebih mengundang pembeli untuk misalkan passion wanita ya, karena wanita sebenarnya lebih terpancing untuk diberikan gift gitu ya. Nah ini bicara langsung ke diskon combo hemat, langsung aja teman-teman masukkan nama diskonnya apa, misalkan diskon Nov misalkan 10M misalkan ya. Terus di sini setting juga tanggal masa berlakunya. Simpan, tambah produk utama. Nah tambah produk utama itu yang tadi yang terlaris tuh ya. Nah ini strategi pertama, masukkan produk terlaris terus digabungkan dengan produk yang slow moving. Nah strategi kedua
itu masukkan produk slow moving digabungkan dengan produk yang terlaris. Jadi dibalik ya. Bisa dua cara. Ya misalkan ini kita gabungkan, kalau misalkan di sini saya yang terlaris itu, nah ini masuk yang terlaris lah ya, yang inilah ya, yang ini. Nah setelah produk ini ada, simpan, terus tambah produk tambahannya. Nah produk tambahannya yang slow moving nih, yang slow moving yang mana tinggal dipilih-pilih juga ya. Slow movingnya yang mana, taruhlah ini saya yang baru diupload nih, baru diupload nol penjualan ya konversinya. Terus kita masukkan, nah ini ya, kita masukkan ini, kita buat diskonnya misalkan 5%. 5% tuh seperti ini ya. Oke, kita aktifkan. Sudah aktif. Nah setelah sudah aktif tinggal disimpan ya, tinggal disimpan aja, disimpan terus langsung dikonfirmasi dan selesai gitu ya. Nah terus perlu teman-teman garis bawahi juga, untuk teman-teman kalau biasanya yang mainnya di belakang layar, sekali-kali teman-teman harus ke depan layar juga, maksudnya ke depan toko nih, masuk ke melalui handphone teman-teman, masuk ke toko teman-teman. Nah ini kan fungsinya combo hemat itu kenapa bisa mendapatkan traffic ya, karena nah ketika kita kunci dengan produk yang jagoan itu, yang kita sudah bikin produk jagoannya salah satunya, teman-teman yang sudah saya berikan pemaparan. Nah satu produk jagoan, misalkan yang ini kan yang telaris nih ceritanya, berarti kan dapat exposure lebih nih ya, dapat tampilnya lebih daripada produk yang tidak yang slow moving. Nah otomatis ketika ngeklik produk tersebut ya, atau salah satu produk yang terlaris ya, ketika ngeklik itu dia akan menawarkan combo hemat ya. Jadi di bawahnya itu mau combo hemat misalkan kayak gitu. Ketika teman-teman di handphone ya dicoba, ketika masuk ke salah satu produk yang terlarisnya teman-teman, misalkan ketika combo hemat ini diaktifkan. Nah ketika combo hemat ini diaktifkan, otomatis combo hemat ini akan menjadi saran apakah pembeli akan membeli combo hemat di bawah gitu atau tidak gitu ya. Jadi kenapa combo hemat ini dapat exposure juga gitu. Nah kenapa dapat exposure, karena menempel di produk yang diklik oleh pembeli gitu, produk apapun, produk manapun. Jadi produk yang teman-teman tampil di pembeli yang manapun, entah produk apapun ya, pokoknya yang toko teman-teman itu combo hemat itu otomatis akan ada di bawahnya menawarkan apa mau combo hemat gitu ya. Jadi kenapa dapat exposure juga. Nah ini kan sebenarnya hal-hal kecil tapi teman-teman sering lupakan gitu, sering lupakan. Nah ketika pakai ini tuh fungsinya itu buat apa sih, terus kenapa sih dapat exposure ya, harus dilacak juga tuh biar teman-teman tahu, oh ternyata combo hemat itu dapat exposure-nya ketika produk manapun diklik oleh pembeli, combo hemat itu akan tampil untuk menawarkan diri gitu ya di fitur Shopee-nya gitu. Nah kenapa combo hemat ini penting. Nah buat combo hemat itu lebih spesifik, jangan langsung buat misalkan nih celana ini bisa digabung dengan celana A, B, C, D, D dan seterusnya gitu di semua produk. Jangan seperti itu, satu-satu aja, satu-satu tapi efektif gitu ya. Jadi misalkan nih, oh teman-teman jualan handphone ya, jualan handphone bisa di combo hemat dengan casingnya ya, atau teman-teman jualan kemeja bisa di combo hemat dengan bawahannya, atau teman-teman jualan topi bisa dihemat dengan jaket atau tas atau ransel atau segala macamnya gitu ya, tergantung produk teman-teman. Nah disambungkan produk tersebut untuk bisa dijadikan setelan gitu ya, atau yang dimaksudkan combo hemat itu biar ketika membeli dua gitu ya, atau membeli dua barang itu bisa lebih murah loh gitu. Jadi kenapa ada dua strategi. Strategi pertama produk terlaris
untuk menghabiskan produk yang slow moving. Strategi kedua, produk slow moving untuk membuat produk terlaris lebih murah gitu ya. Ya, jadi dua-duanya sebenarnya dipaksa nih kita beli nih. Lu mau produk terlaris jadi lebih murah nggak? Beli ya produk yang slow moving gitu ya. Jadi dua strategi yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, diskon combo hemat ini coba teman-teman terapkan ke produk yang terlaris dan produk yang slow moving gitu. Masing-masing misalkan yang terlarisnya 2 dengan produk yang slow moving, terus pun yang slow movingnya 2 dengan produk yang terlaris 2. Nah, ketika produk yang dipaket diskon itu nggak akan bisa menjadi produk utama. Jadi dibalik tuh. Yang tadinya dipakai paket diskon ya, jadi lebih murah ketika beli produk yang slow moving gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman combo hemat itu perlu digunakan karena memang menambah exposure juga, menambah exposure-nya itu sekalian dengan produk teman-teman gitu. Jadi produk apapun yang tampil, otomatis combo hemat pun akan tampil. Sama seperti yang saya jelaskan, produk pilihan toko pun akan tampil. Nah, itu exposure tersendiri ya. Jadi satu produk mengangkat produk-produk yang lain. Nah, kenapa kok misalkan gini, kok saya punya 100 produk ya, 100 produk, tapi kok yang laris yang 10 produk aja, yang 90 produk lagi nggak laris misalkan ya, nggak terjual. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah produk tersebut tampil atau tidak gitu ya. Teman-teman, ketika tidak tampil ataupun tidak terlihat, teman-teman coba perlihatkannya dengan berbagai macam cara. Produk keataskan di tampilan tokonya, produk di flash sale tokokan jadi tampilan teratas, produk di combo hematkan jadi exposure-nya menempel dengan produk yang lain, produk dimasukkan ke produk pilihan toko. Nah, bisa dikombinasikan seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir mau 1000 produk pun tidak masalah teman-teman ya. Logikanya begini, mengapa Shopee ada ribuan seller, berarti ada ribuan produk bisa terjual semua. Ya, pertanyaan seperti itu ya. Kenapa Shopee bisa menjual produk dari ribuan seller dan terjual lagi semuanya? Nah, karena adanya campaign, karena adanya murah lebay, karena adanya beberapa jalan pintas, karena adanya beberapa landing page, karena adanya beberapa flash voucher, karena adanya beberapa flash sale, karena adanya strategi beberapa campaign yang memang campaign tersebut khusus produk A, khusus produk B, khusus produk C, dan seterusnya bergantian, dan akhirnya semua produk bisa terjual oleh Shopee gitu. Jadi logika itu tinggal teman-teman implementasikan ke toko teman-teman sendiri gitu. Kalau Shopee nih induknya nih besarnya strateginya seperti itu, tinggal tempelkan ke toko teman-teman. Nah, seperti itu ya. Insightnya mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dan mudah-mudahan bisa jadi strategi teman-teman buat meningkatkan omset juga dengan strategi yang sederhana tapi lebih efektif daripada strategi yang lain gitu ya. Paling itu aja video di episode 6 ini. Kita ketemu lagi di episode 7 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.